Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Wakasek dan seluruh Dewan Guru yang kami hormati. Perkenankan saya mengajak berdiskusi teman-teman semua untuk membuat sesuatu yang bisa berpihak pada siswa, yang juga bisa berpihak pada kita semua agar ada budaya positif yang terbangun demi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita agar orang tua semakin percaya dan yakin tidak salah pilih menyekolahkannya di sini. Jadi perlu adanya suatu program-program atau kegiatan-kegiatan yang terus continue, yang terus menjadikan kita itu terus bersinar. Izinkan saya sebagian bagian dari melaksanakan tugas sebagai guru penggerak untuk membuat suatu prakarya perubahan atau kegiatan yang kita sepakati bersama agar bisa memberikan pelayanan kepada siswa semaksimal mungkin. Kemarin kan kita sudah membahas tentang aset ya, aset lingkungan. Di sini kita kebetulan ada bukit, ada pinggir pantai, dan ada luas sekali tempat-tempat wilayah yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya di sini ada rencana prakarya perubahan, yaitu kaitannya dengan tanggap darurat dan mitigasi bencana. Ya, menurut teman-teman bagaimana kalau saya membuat program tanggap darurat dan mitigasi bencana, saya singkat Tarasina, Bu. Tarasina. Menurut Bapak Ibu gimana? Kira-kira program ini layak nggak kita lakukan di sekolah kita? Mungkin ada lagi masukan yang lain? Tingkat urgenitasnya mungkin ya bisa jadi ya Bu Neni ya, kita urgent, goyang semit, air naik ya. Yang pasti tadi saya sampaikan Bu Neni, Pak Ari, bahwasanya sekolah kita memang satu dekat dengan pantai, dekat dengan gunung yang memang meskipun anaknya tapi gedenya mungkin melebihi dari hidupnya ya, anak Krakatau. Dan isu beberapa akhir tahun ini kan memang sedang pergeseran lain dan segala macam, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Hal ini memang sangat diperlukan pada kita sendiri, bahkan mungkin sebagai pendidik di sini yang lingkungan di sekolah tua, maksudnya yang usianya lebih dewasa, kadang mungkin bingung juga ketika itu terjadi, apalagi ketika pas pelajaran atau anak-anak sedang sekolah, perlu persiapan yang matang. Di samping itu yang kedua, tanggap darurat tadi, kita juga memang ke depan juga harus sama itu, sekolah tanggap darurat dengan bencana dan ramah anak, termasuk ramah anak bagaimana kita menyediakan fasilitas atau kegiatan yang anak nanti ketika terjadi sesuatu seperti ini, ketika di dalam kelas apa yang harus dilakukan, itu kan memang itu Pak, menurut saya ya. Mudah-mudahan Setuju. Silakan mungkin ada yang mau nambahin terkait dengan mitigasi bencana atau tanggap darurat. Kalau terjadi kebakaran kita udah punya belum apa namanya? kita pemadam ada dua ada di Apar ya, tapi ya Apar, dan harusnya kan dicek ulang. Cuma kemarin saya sempat tanya dengan Pak Yudi yang SDHS, Pak selama bisa dikocok masih belum ngempel ya Bu, apa ya bahasa Indonesia namanya ngempel ya, menggumpal ya, selama belum menggumpal masih bisa dipakai. Itu yang memang besar yang ada di dekat kantin, dekat kantor, dekat kompor dapur, nah di situ. Jadi sama yang urgent sekali ya kita ya. Saya sendiri aja kan kita mau kalau ada kebakaran bingung nih alatnya di mana nih, mungkin perlu dipetakan, perlu dipertarik sih Bu ya, peralatan keselamatan. Tanggap darurat kan tidak hanya gempa bumi dan tsunami ya, ada kebakaran atau bangunan runtuh. Itu kan perlu peralatan yang harus terkondisikan. Termasuk jalur evakuasi memang harus kita mulai. Jalur evakuasi ketika terjadi itu kan kita masih harus kemana nih, titik kumpulnya, jalur evakuasinya kemana, Masang tanda-tanda itu kayaknya perlu. Dan kalau jujur, ketika kemarin saya pribadi pernah ikut sekolah ramah anak dan lawan bencana,
sekolah kita tidak ideal karena pintu harusnya bukannya keluar bukan Ini ke ke dalam. dalam. Tapi ya mau tidak mau ya itu memang harus kita hadapi sekarang gitu kan, kita nggak mungkin bisa. Jadi ketika Kayak terjadi masih bencana itu pintu harusnya didorong itu keluar bukan ke dalam. Jadi kalau pintunya bukannya ke dalam kita dorong kan susah. Itu salah satunya itu. Tapi ya minimal jalur evakuasi dari kelas kumpul di mana, titik kumpulnya, apa yang dilakukan itu memang sangat butuh sekali. Kira-kira kalau kita coba merinci jenis-jenis bencana, apalagi selain bencana alam, tsunami, banjir, kebakaran, mungkin ada longsor. Kita juga bukit ya, longsor. Oke. Terdata di longsor, gempa bumi, Bumi, tsunami, gunung beratus sama kimia nih ya. Kita Iya. juga menang kimia ya. Wah, berarti masih banyak PR kita ini. Kira-kira coba saya minta bantuan teman-teman kira-kira untuk mendapatkan informasi, untuk dapat akses ini, kira-kira ke siapa ya kita bisa memperoleh akses terkait dengan pengetahuan atau keterampilan tanggap darurat. Ya. yang BNPB, Di sini kan juga AL dekat ya kita ya. ya, yang dekat AL bisa, Airut. itu bisa. Kita kan dulu pernah ya melakukan tahun Waktu masih di sana, pernah ya? Pernah ya? itu dan sama PN juga, damkar tuh dengan sekolah. Jadi Yang lama ya? kita hanya tinggal koordinasi ulang ya begitu ya Bu ya. Mungkin nanti ketika menjelang pelaksanaan atau kita akan coba bikin tim kali ya Bu ya. Bikin tim untuk bisa nanti bagi tugas, siapa yang akan melobi, berkoordinasi, siapa yang bagian melatih, siapa yang bagian mengkoordinir dan lain sebagainya. Mungkin saya akan butuh bantuan teman-teman semua karena kita satu tim juga ini demi kegiatan sekolah agar orang tua nyaman menyekolahkan anaknya di sini. Jika terjadi sesuatu sudah, oh aku aman, anakku seperti aman karena sudah punya safety, early warning ya istilahnya ya, early warning ya, early warning. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terkait program yang saya ajukan ke teman-teman ini. Ingat Bu ya, Karasina, tanggap darurat dan mitigasi bencana. Ini sederhana, padahal sudah lama ingin kita gulirkan, ini semua keburu puasa. Dan ini kemarin sempat saya ungkapkan juga di forum teman-teman kemarin di forum CGP kemarin pas lokal Kalga itu luar biasa sambutan hangatnya karena emang ibaratnya mainstream ya, jarang gitu orang kan biasa mungkin program-program biasa. Kalau ini memang vital begitu, mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan ya sangat rawan, kita kan tempat rawan bencana gitu. Jadi setuju ya teman-teman ya? Jadi kita juga nanti bisa menggali nanti dari teman-teman yang punya keterampilan mungkin berenang, keterampilan bagaimana membuat pelampung dan lain sebagainya. Saya mungkin minta bantuannya untuk nanti kita sosialisasi ke anak-anak. Ini tinggal mengatur persiapan kepanitiaan, lobby, terus sampai eksekusi, sampai simulasi yang rutin. Saya inginnya itu Pak ada kayak simulasi, bukan cuma sekedar turun hilang. Justru anak-anak biar terampil kayak di negara mana? Di perusahaan-perusahaan Jepang ya umumnya itu bahkan bisa jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu melakukan simulasi. Jadi ketika terjadi bencana tuh udah gak mikir lagi, sudah terbiasa aku kesini aku ngapain. Jangan sampai aku harus ngapain. Setahun sekali ya sama aja bohong. Bingung ya, gimana ngambil gimana. Kalau sampai minimal sebulan 1 kali mungkin lebih terampil ya. Setuju Bu kalau nanti ke depannya begitu. Kita terbiasa untuk tanggap darurat dan mitigasi bencana yang betul-betul continue, ada tahapan dan betul-betul ada siklus lah kita lakukan terus gitu. Gimana Pak? Oke Pak? Sangat bagus sih, dan kita semua harus dukung teman-teman semuanya kan, nggak mungkin Pak Arif sendiri berjalan gitu. Dan kebetulan asetnya betul-betul lengkap ya, kita masih punya pelampung. Iya, kita pinggir bukit-bukit dan juga tim besar air kok, AL juga dekat ya bisa kita maksimalkan.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, luar biasa. Ini kita bisa jadi lebih bersemangat untuk sama-sama bagaimana menggiatkan sekolah agar anak-anak dapat nyaman dan terpenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga orang tua juga akan memberikan rasa tenang dan nyaman, tidak hanya ramah anak tentunya Pak ya, mungkin kita tinggal ramah orang tua. Iya. Karena orang tua merasa nyaman anaknya ada di sini kan itu. Oke, terima kasih. Mungkin tinggal kita eksekusi kapan untuk waktu rapat selanjutnya. Nanti saya kabari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Pak Guru mau mengajak diskusi sama anak-anak. Ini tahu diskusi apa nih? Nah, diskusinya Pak Guru ini anak-anak kira-kira punya pendapat apa ya agar kita itu ada kegiatan yang menarik dan menyenangkan untuk kita semua, untuk kita bersama. Kira-kira kegiatan apa sih yang Pak Guru mau minta pendapat teman-teman anak-anak semua? Silakan. Oh, bentar, ini yang keras ini. Berenang. Anak-anak mau berenang? Biar apa berenang? Biar tinggi apalagi biar bisa selamat kalau ada banjir ya. Oke, itu pendapat pertama, ada yang berenang. Apalagi ada punya pendapat? Ren, apa Ren? Naik gunung aja Pak, biar kalau ada tsunami selamat. Woi, naik gunung gitu kalau ada tsunami selamat. Setuju naik gunung juga? Berarti kita akan berpetualang nih. Apalagi kira-kira nih? Nada. Kalau maksudnya kegiatan yang menanggulangi banjir. Kalau banjir, kan tadi katanya berenang. Iya, mau. Oke deh, ini deh. Ada mungkin ada pendapat lain, silakan. Ada? Oke, mari simpulkan gini. Bagaimana kita gabungkan semua ya? Kata ada yang berenang, kata ada yang takut banjir, ada yang naik gunung. Bagaimana kita satukan kegiatannya tanggap darurat dan mitigasi bencana. Jadi agar kita kalau ada bencana sudah tahu apa yang kita lakukan. Setuju nggak? Mau? Satu loh. Jadi jangan sampai pas kejadian baru kita bingung. Oh gimana kira-kira siap? Oke, kira-kira peralatan apa yang kita siapkan? Lampu, apa lagi? Botol bekas boleh, apa lagi? Ada yang punya jaket lampu di rumah, nanti bisa dibawa ke sekolah. Oke, kalau begitu kita putuskan kita nanti ada kegiatan tanggap darurat dan mitigasi bencana ya, setuju ya? Tanggap darurat, kalau disingkat TARAS. Buka lagi, segera tiup lagi. Segera mungkin perhatikan caranya. Anak-anak bareng keluarin yang perempuan balik kanan dulu, yang perempuan balik kanan.